Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persekutuan ini adik-adik. Sebelumnya, kita akan mengangkat pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lipat tangannya dan tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengikut-Mu sampai selama-lamanya. Meski kami menderita di dalam dunia ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Kita akan mengangkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Nah, adik-adik, kita diciptakan Tuhan untuk melayaninya. Tangan kita untuk bekerja buat Tuhan. Mulut kita untuk memuji namanya. Kaki kita untuk berjalan mencari jiwa. Upah kita besar di surga. Kita akan mengangkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku
berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Kita angkat bunyinya sekali lagi. Tanganmu kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang Koko akan memberikan pengumuman. Nah, adik-adik pasang telinganya, dengarkan baik-baik. Cuci mulutnya sebentar ya adik-adik, karena Koko akan memberikan pengumuman. Yang pertama adik-adik, Minggu 8 April ini adik-adik, kita akan merayakan Hari Mama. Ya adik-adik, jam 1 siang ya adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa membawa lem, pensil ataupun pulpen, karena kita akan membuat sesuatu ya adik-adik. Yang kedua adik-adik, setiap hari Kamis masih ada persetujuan anak ya adik-adik jam 6 sore ya adik-adik melalui YouTube. Nah, linknya adik-adik akan diberikan melalui grup Sekolah Minggu GKAI di WhatsApp ya adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat bunyi ini sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lipat tangan dan tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Jeki Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dah adik-adik. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini. Bagaimana pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Ampunilah ya Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami serahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kami boleh mengerti, kami boleh melakukan firman Tuhan,
sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Oke? Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Oke, kita akan membacanya bersama-sama ya. Kita baca ayat 19 sampai ayat 21 dulu, oke? Kita udah tahu ya, ini pasti udah familiar sekali nih sama adik-adik ya, cerita tentang Esau dan Yakub. Oke, sekarang kita mau belajar lagi bersama-sama. Kita baca ayat 19 sampai 21. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Oke adik-adik, kita udah tahu ya siapa itu Ishak. Ishak adalah anaknya siapa? Anaknya Abraham, anaknya Sarah. Nah, tadi dikatakan di ayat 20 ya. Di ayat 21 ya, bahwa Ribka ya istrinya Ishak, dia kenapa? Dia mandul. Wah, kalau kita ingat-ingat kata mandul ya, kita ingat sama mama papanya Ishak ya. Abraham dengan Sarah juga demikian. Sarah mandul ya. Sarah mandul lalu dikaruniai oleh Tuhan seorang anak, yaitu siapa? Ishak ya. Nah, ketika Ishak lahir, Ishak beranjak dewasa dan Ishak menikah ya, menikah dengan Ribka. Hal yang sama terjadi juga kepada Ishak, yaitu istrinya Ishak mandul, Ribka mandul. Ya, ini kita lihat ya. Hal yang sama yang terjadi pada Abraham terjadi juga pada Ishak anaknya ya. Sarah mandul lalu Tuhan mengaruniai anak dan lahirlah Ishak. Ribka mandul, Tuhan mengaruniai anak dan lahirlah Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, dari dua cerita ini ya, kita bisa melihat betapa Tuhan kita itu begitu mengasihi manusia. Kenapa? Karena kita tahu ya di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, keturunan perempuan ya, yaitu Tuhan Yesus akan merumukkan kepala si ular ya. Nah, ini merupakan janji Tuhan mengenai Mesias, janji Tuhan mengenai keselamatan. Nah, dari keturunan Abraham lalu ke Ishak, nah berlanjut lagi itu akan menjadi keturunannya Mesias ya. Tetapi ya di dalam perjalanan penggenapan lahirnya Mesias ada cerita-cerita, ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan Allah kasih, yang Tuhan Allah berikan ya kepada kita. Untuk apa? Untuk kita belajar ya, untuk kita belajar bersandar kepada Tuhan. Ya, kita lihat ya tadi ya Abraham di ayat 20. Abraham ngapain? Di ayat 21. Abraham ngapain? Abraham berdoa kepada Tuhan. Abraham memohon, Tuhan, saya mau anak. Ya, karena Ishak maksudnya ya. Ishak memohon, Tuhan, saya mau anak gitu ya. Ishak juga pasti merasakan hal yang sama ya, hal sedih ya. Ishak juga pasti sedih perasaannya karena anak pada zaman itu adalah salah satu hal yang penting, apalagi untuk laki-laki, karena untuk menerusi garis keturunan. Ya, dan Tuhan Allah juga merancang ya perjalanan keselamatan, perjalanan Mesias melalui keturunannya Abraham juga. Ya, tetapi ya kita lihat ya ada hambatan-hambatan yang Tuhan Allah bikin menjadi cerita yang indah. Bagaimana manusia bersandar kepada Tuhan dan Tuhan Allah menjawab. Ya, jadi adik-adik kita harus belajar bersandar kepada Tuhan sama seperti Ishak ya. Dia berdoa di tengah-tengah penderitaannya, Ishak berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab ya.
Jika adik-adik memiliki penderitaan ya yang sedang adik-adik alami, mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Oke? Lalu di ayat 22 sampai ayat 23 kita baca ya. Tadi kan kita udah dengar ya kalau si Ribka ya dia hamil dan di dalam kandungannya itu ada dua anak. Oke, kita sekarang baca dalam ayat 22 sampai 23 ada hal yang terjadi juga. Tadi yang pertama masalahnya si Ribka mandul kan. Nah, yang kedua ada masalah lagi nih. Nah, kita lihat ya masalah apa ya. Ya, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Nah, adik-adik, jadi ya, yang pertama masalahnya Ribka mandul, ya, tetapi Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah memberikan anak kepada Ribka, sehingga Ribka mengandung dua anak. Lalu ada masalah lagi yang kedua. Apa masalahnya? Yaitu anak-anaknya Ribka di dalam kandungannya bertolak-tolakan, ya senggol-senggolan gitu ya, berantem di dalam rahim ya. Ya nggak berantem sih, tapi mungkin senggol-senggolan ya, sehingga perutnya Ribka itu tergoncang hebat mungkin ya. Adik-adik, dulu ya, kalau sewaktu kita masih di dalam kandungan, kita tuh pernah loh menendang perut mama, dan mama merasakannya. Ya, jadi kalau ada perempuan hamil, ya kadang tuh bayinya menendang perut ibunya, ya, dan ibunya bisa merasakan, wah di sini kita lihat ya bagaimana Ribka, ya dia mengandung dua anaknya itu bertolak-tolakan, senggol-senggolan ya, tendang-tendangan, ya pasti terjadi goncangan yang hebat di dalam perutnya Ribka. Nah pasti Ribka juga mengalami penderitaan ya, pasti Ribka juga merasa sedih, dia juga pasti khawatir ya. Aduh ini anak kenapa kok bisa sehebat ini gitu ya tendangannya. Nah kita lihat ya gimana perasaan Ribka saat anaknya bertolak-tolakan di dalam kandungan ya atau berkelahi di dalam rahimnya. Yang pertama mungkin bisa dia merasakan kesakitan ya karena goncangannya begitu hebat ya, kedua anak tersebut begitu hebat gitu, mungkin saling tendang-tendangan, senggol-senggolan, ya begitu hebat. Lalu yang kedua, dia gelisah. Ribka pasti gelisah. Dia memikirkan, aduh gimana nih nasib anak saya nanti ya. Takutnya nanti waktu udah gede nggak akrab. Ya masih berantem lah. Di sini siapa nih yang suka berantem sama dedeknya, sama kokonya, sama cicinya. Wah hati-hati ya. Nanti bisa membuat hati mama sedih loh. Ya, hati mama gelisah. Ya, jadi kita harus damai sama keluarga kita, ya. Karena Tuhan menghendaki hal yang demikian. Tuhan menghendaki kita saling mengasihi, bukan saling bertengkar, ya. Lalu yang ketiga, sedih ya mengapa anaknya seperti itu. Aduh, sedih ya. Kok bisa ya anak saya di dalam rahim aja udah tolak-tolakan ya, udah senggol-senggolan, tendangan. Ya gimana nanti ya waktu mereka udah beranjak dewasa. Nah, ketika Ribka mengalami hal-hal itu, ya dia juga pasti menderita. Apa respon Ribka? Kita melihat respon Ribka ya. Ketika Ribka mengalami penderitaan tersebut, dia ngapain? Tuh yang udah cici caps lock ya. Meminta petunjuk Tuhan ya. Ketika Ribka menderita, Ribka meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, ya ini kenapa seperti ini? Aku harus apa? Ampuni dosaku gitu ya. Ya, Ribka melakukan hal yang sama seperti yang Ishak lakukan. Ishak berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ribka meminta petunjuk Tuhan, berdoa sama Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Ya, nah adik-adik, bagaimana respon kita ketika kita mengalami penderitaan? Ya, misalnya, aduh Cici, ya mama papa di rumah berantem terus. Koko Cici berantem terus, adik berantem terus. Atau
kalian punya sakit penyakit yang sampai sekarang belum sembuh, ya, aduh Ci, sakit Ci, ya, nggak sembuh-sembuh nih penyakitnya atau penderitaan lainnya yang kalian rasakan. Ya, gimana respon kalian? Ya, kita mau sama-sama belajar untuk ngapain? Untuk bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan ya kita tidak dapat hidup dengan baik. Tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa, adik-adik, kita binasa. Tanpa Tuhan kita binasa, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, hidup kita akan sia-sia tanpa Tuhan. Oke? Ngerti ya? Tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan kita memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah menikmati Tuhan selama-lamanya, ya, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi kita punya tujuan hidup. Hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita Tuhan buat berharga di matanya. Oke? Sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah lihat ya, Ribka hamil. Nah, sekarang udah lahir nih. Ya, si Esau dan Yakub udah lahir. Kita baca di ayat 24 sampai ayat 28. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya ya, ada 2 orang ya, kembar. Keluarlah yang pertama. Siapa? Esau. Keluarlah yang pertama yaitu Esau ya. Warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu ya, tubuhnya berbulu si Esau. Ya, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, ya, memegang kakinya Esau, tumit. Ya. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, adik-adik, di sini kita melihat ya, ada jeda waktu yang lama ya. Kita tadi melihat di sini ya. Nah, di sini, di ayat 20, Ishak berumur berapa? 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istri. Ya, jadi Ishak dan Ribka menjadi suami istri ketika Ishak berumur 40 tahun. Dan di sini dikatakan ya di ayat berapa tuh tadi ya? Sebentar. Di ayat di ayat 26 ya. Ishak berumur berapa? 60 tahun. Jadi ada sekitar kurang lebih 20 tahun jeda waktunya. Nah, adik-adik terkadang ya kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan nggak instan adik-adik ya. Kita harus belajar sabar, belajar menunggu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan itu ada 3. Ada ya, ada tidak, dan ada tunggu ya. Kalau Tuhan jawab ya, ya dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan jawab tidak, berarti apa yang kita doakan itu bukan yang terbaik untuk kita, ya. Karena Tuhan Allah tahu yang lebih baik untuk kita, yang terbaik untuk kita. Lalu tunggu, jawaban tunggu. Tuhan Allah punya waktu sendiri, ya, untuk memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Tuhan Allah punya rencananya sendiri dan kita harus percaya, kita harus sabar bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik untuk kita, ya. Nah, kita lanjut ya. Nih, kelahiran Esau dan Yakub. Sifat Esau ya, si Esau suka berburu, pandai berburu, suka tinggal di padang, ya, pribadi yang aktif, ya. Dia suka beraktivitas yang produktif. Ya, sementara Yakub dia lebih tenang. Dia suka tinggal di kemah. Nah, kita lihat orang tuanya. Ishak sayang kepada Esau, Ribka kasih kepada Yakub. Oke, kita lanjut.
Nah, pada suatu kali, ya kita baca ya, ayat 29 sampai ayat 34 ya, terakhir. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Ya, jadi ya adik-adik ya kita udah familiar ya sama cerita ini ya. Si Esau habis dari padang capek ya, habis berburu mungkin ya, lelah, capek, panas ya. Dia pulang. Pulang dedeknya lagi masak ya, adiknya yaitu si Yakub lagi masak kacang merah ya, sup kacang merah ya. Lalu ketika Yakub lagi masak, si Esau bilang, "Dek, bagi dong, ya, bagi sedikit, lapar nih habis dari padang capek." Gitu ya. Terus kata Yakub, "Oh, nggak boleh. Kalau kamu mau ini ya, jual dulu hak kesulungan kamu ke saya." Wah, ya, Esau minta sup kacang merah, Yakub minta hak kesulungan. Ya, emang hak kesulungan itu apa sih? Ya nanti ya habis ini kita lihat apa sih itu hak kesulungan. Ya. Lalu si Esau ya pas Esau dengar kata Yakub ya, jual dulu hak kesulungan kamu ke saya. Terus kata Esau, ah udahlah ya, sebentar lagi aku akan mati. Buat apa? Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Ya. Lalu kata Yakub, bersumpah dulu kepadaku ya, harus ada apa? Harus ada jaminan gitu ya. Terus Esau langsung bersumpah di situ ya. Lalu Yakub dia memberikan roti dan masakan kacang merahnya itu kepada Esau ya. Lalu Esau makan, minum ya, lalu langsung pergi, berdiri pergi dia ya. Esau memandang ringan hak kesulungan. Nah, Cici, hak kesulungan itu apa sih? Yuk kita lihat. Hak kesulungan. Yang pertama, satu, kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Ya. Lalu yang kedua, bagian ganda dalam harta warisan. Lalu yang ketiga, hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Wah, adik-adik kelas besar sudah nggak asing ya pasti ya dengan hak kesulungan ini ya. Kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga ya. Jadi dia yang akan menjadi pemimpin dalam ibadah keluarganya ya. Lalu dia juga akan mendapatkan 2 kali lipat ya, atau mendapatkan ganda ya, lebih dari yang lain ya. Misalnya Yakub nanti ya, misalnya kalau Ishak sudah mati ya kan ada harta warisan. Nah, biasanya si sulung ya atau Esau akan mendapat harta warisan itu lebih banyak daripada dedeknya. Nah, seperti itu. Nah, lalu hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat 2 keinginan ya, yaitu keinginan duniawi dan keinginan rohani. Kenapa sih Yakub mau hak kesulungan itu? Karena di dalam hak kesulungan banyak berkat-berkat rohani ya yang Tuhan Allah janjikan ya, banyak berkat-berkat rohani ya, sehingga Yakub mengejar berkat-berkat rohani tersebut. Sedangkan Esau ya dia memiliki keinginan duniawi ya, dia pengen sup kacang merah, menukar hak kesulungannya dengan sup kacang merah. Nah, adik-adik, hak kesulungan ya sifatnya dia bersifat lebih keinginan duniawi ya. Kita keinginan duniawi dulu ya. Keinginan duniawi, Esau mengingini sup kacang merah dan menganggap rendah hak kesulungan. Ya, adik-adik, hal yang perlu kita tahu adalah keinginan duniawi itu sifatnya sementara. Oke? Lalu keinginan rohani.
Yakub mengingini hak kesulungannya karena di dalamnya ada berkat-berkat rohani yang dijanjikan. Nah, berkat rohani ini sifatnya itu kekal, ya, kekal. Nah, di sini, Ci, sekarang masih ada gak sih keinginan duniawi, keinginan rohani? Ada dong, ya, ada. Nggak mungkin hilang. Ini pasti selalu ada, ya. Bahkan sekarang lebih banyak keinginan duniawinya, ya. Ci, keinginan duniawi itu contohnya apa sih? Ya, misalnya, aku nggak mau ke gereja, ya. Aku mau main game aja berjam-jam, ya. Main game berjam-jam, makan tidur, ya. Masuk kamar main game, keluar kamar cuma buat makan, ya. Buat makan, buat mandi, ya. Cici, aku nggak mau ke gereja, aku mau ke mall, ya. Orang hari libur kok ke gereja, Ci? Ke mall dong ya, jalan-jalan, refreshing. Nah, itu keinginan-keinginan duniawi ya adik-adik. Masih banyak lagi keinginan-keinginan duniawi yang sifatnya juga merusak. Apa contohnya? Pornografi, ya. Itu keinginan daging yang sifatnya merusak, sangat merusak. Ya, jadi adik-adik, jangan pernah sekali-kali kalian membuka pornografi, itu sangat berbahaya. Jangan, oke? Jangan. Nah, lalu selain pornografi ada narkoba, ya. Ada hal-hal lainnya yang sifatnya sementara, ya. Yang sifatnya sementara. Nah, lalu keinginan rohani itu apa sih, Ci? Ya. Oke, kalau keinginan duniawi tadi kita udah tahu ya, pornografi, ya narkoba, terus main gadget berlebihan, pokoknya yang dunia-dunia. Ya, sekarang rohani itu apa sih, Ci? Nah, rohani adalah kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam, ya. Semakin kalian mengenal Tuhan, semakin kalian merasakan keindahan Tuhan, semakin kalian sadar betapa tidak layaknya kalian untuk ditebus, ya. Tetapi Tuhan begitu cinta manusia sehingga dia, ya, mau mengorbankan anaknya yang tunggal, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita orang-orang yang tidak layak menerima setiap kebaikan Tuhan. Seharusnya kita yang dimurkai, kita yang dihukum, tetapi Tuhan, ya, memberikan kita belas kasihan. Nah, itu adik-adik. Kita mau kenal Tuhan lebih dalam. Kita cinta firman Tuhan. Ya, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Ya, kita suka dengar khotbah, kita suka ikut persekutuan, kita suka melayani. Nah, itu adalah keinginan-keinginan rohani yang sifatnya kekal, ya, sifatnya kekal. Walaupun kita dengar khotbah, ya, khotbah kan nggak mungkin setiap hari, ya. Tapi ketika kita mendengar dan kita merenungkan, firman itu akan tertanam di hati kita, ya, akan tertanam di hati kita sehingga ketika kita mengalami penderitaan, ya, kita bisa mengingat firman Tuhan dan kita kembali menguatkan iman kita di hadapan Tuhan, ya. Tuhan menguatkan iman kita, menghiburkan kita. Oke? Sekarang kita lanjut. Nah, ada renungan adik-adik. Nah, mari adik-adik renungkan, ya, renungkan, pikirkan, ya, karena ini sangat penting, ya, untuk hidup kalian, ya. Adik-adik, mungkin sekarang kita jarang ya mendengar hak kesulungan. Malah di Indonesia sendiri ya, anak sulung itu biasanya akan menanggung keluarganya nanti, ya, akan membiayai dan lain sebagainya, menanggung, ya, atau bebannya tuh lebih berat gitu. Nah, tetapi sekarang kita orang-orang percaya, kita memiliki apa sih? Kita memiliki anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling berharga yang sekarang kita miliki sebagai orang percaya. Karena kita ini manusia berdosa, adik-adik, kita tidak layak diselamatkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan anugerah ini secara gratis, secara cuma-cuma. Ya, kita nggak bayar. Tuhan kasih kepada kita agar kita semua selamat dan bisa hidup yang kekal di surga bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan selamanya. Adik-adik, jangan sampai kita menukar anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Menukar anugerah itu gimana sih? Ya,
Kita nggak nukar-nukar apa kok. Hati-hati ya. Ketika kalian dewasa, ketika kalian remaja, akan lebih banyak lagi godaan-godaan duniawi. Ya, contohnya pacaran beda agama dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, jangan sekali-kali kita mencoba pacaran beda agama. Karena apa? Belum tentu dia yang masuk ke agama kita, bisa saja kita yang ke agama dia. Dan kita menukar anugerah keselamatan ini dengan hal duniawi yang sifatnya sementara. Lalu apa? Ya, kita nggak mau ke gereja, mau main gadget terus. Kita nggak mau ke gereja, kita mau jalan-jalan. Kita nggak mau ke gereja, kita maunya tidur terus. Adik-adik, jangan bermain-main ya. Karena Tuhan Allah yang memberikan anugerah ini secara cuma-cuma kepada kita, dia juga berhak, dia bisa kapanpun ambil anugerah keselamatan itu dari kamu, dari Cici. Kapanpun Tuhan mau ambil, bisa. Ya, jangan kita pernah main-main sama Tuhan. Jangan pernah kita berpikir, Cici, kita kan udah selamat, udah tinggal tunggu mati aja, kita akan masuk surga. Tidak begitu ya. Ya, kita tidak boleh memiliki pikiran seperti itu. Ya, karena Tuhan Allah berhak. Ya, Tuhan Allah bisa kapanpun mengambil anugerah keselamatan kamu. Makanya kita harus hidup semakin hari, semakin suci, semakin kudus di hadapan Tuhan. Walaupun memang sulit, tetapi Tuhan Allah akan mensanggupkannya. Ya, kita berdoa, Tuhan, ya, saya mau belajar hidup kudus, hidup suci, sangkal diri, pikul salib, tapi saya tidak mampu sendirian. Tuhan pimpin, Tuhan sertai saya. Tuhan menyertai gak? Pasti Tuhan menyertai. Oke? Kita belajar ya adik-adik. Nah, sekarang poinnya. Yang pertama, kita bersandar berdoa kepada Tuhan seperti Ishak dan Ribka. Lalu yang kedua, kita berjuang untuk anugerah keselamatan ya. Jangan kita diem aja tunggu mati nanti akan selamat ya. Enggak begitu ya. Ya, kita harus berjuang. Baca kitab suci, berdoa tiap hari, beribadah, sangkal diri, pikul salib, belajar hidup kudus, menjalankan perintah Tuhan, mengabarkan Injil. Yang ketiga, mengikis keinginan duniawi dan menambah keinginan rohani. Ya, memang sulit adik-adik. Tapi ya lama-kelamaan ya kita berdoa sama Tuhan pasti bisa dimampukan. Ya, main gadget boleh gak Ci? Boleh. Main game boleh gak Ci? Boleh. Tapi ya jangan berlebihan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga dari Tuhan Allah hanya untuk bermain game. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar pada hari ini bagaimana kami telah diberikan anugerah keselamatan daripada Tuhan yang begitu berharga bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika sering kali kami tidak menganggap serius. Ampunilah kami Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, menyertai kami, agar kami boleh selalu mengingini keinginan rohani dan boleh mengikis sedikit demi sedikit keinginan duniawi kami Tuhan, karena keinginan rohani sifatnya kekal dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.